Inna fil jannati naran min laban li Ali wal Husaini wal Hasan. Bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat tidak tentang Habib Rizik pernah menyatakan bahwa tes DNA merupakan salah satu untuk meneliti nasab Habib. Tapi sekarang ada seorang Habib yang menyatakan bahwa apabila melakukan tes DNA itu tidak sah ya. Kenapa ini? Kenapa beda dengan pernyataan dari Habib Rizik Syihab? Dan nanti kita akan melihat Habib Rizik yang menantang TNI yang mana terus menyindir TNI dan ini tanggapan dan respon Kang Deddy tentang Habib Rizik menantang TNI. Mohon disimak sampai akhir. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa di like dan subscribe dulu. Terima kasih bapak-bapak ibu yang sudah like dan subscribe. Mari kita simak bersama-sama. Yang bicara DNA itu kayaknya orang nggak ngaji syariat. Menurut saya DNA itu tidak sah untuk menentukan nasab seseorang, apalagi membatalkan. Tidak sah, itu syariat Islam. Yang sah menentukan nasab itu adalah isyhar atau pengakuan dari masyarakat. Misalnya saya saja, oh Lutfi ini anaknya Yai Basori, semua orang tahu, itu yang diakui. Apalagi kalau di Indonesia ada buku nikah, itu yang diakui, bukan tes DNA. Si ono sing menolak tes ini lebih alasannya zaman Nabi ka ono, zaman salaf soleh ka ono, zaman Imam Syafi'i ka ono. Lelek mikir zaman samono ka ono para rawuh ngetes zat aditif. Orang ini mengkonsumsi sabu-sabu apa enggak? Mengkonsumsi apa ini? Narkoba apa enggak? Bisa pakai tes urin, bisa diambil darahnya, bisa diambil rambutnya, dan diketahui ada zat aditif yang identik dengan narkoba apa enggak. Zaman Nabi ka ono niki, zaman Imam Syafi'i ka ono. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok, suruh pakai BH sama rok, suruh pakai BH sama rok, suruh pakai BH sama rok. Ya, berbagai problem di Jawa Barat tuh hal-hal sederhana ya. Kurangnya komunikasi, kurangnya pemimpin yang peka, tidak mau turun ke bawah. Ya, masalah pasar, masalah pembongkaran bangunan yang barusan dilakukan itu karena memang tidak ada menginisiasi ya. Terus kemudian yang berikutnya juga memang sekarang ini agak parah ya. Seharusnya kan kepala desa tuh ngerti fungsi dan perannya. Dia tuh ngurus sampah, dia ngurus penataan bangunan di lingkungan, menyelesaikan berbagai problem ya. Sekarang ya memang banyak para kepala desa, dia tidak mengerti apa yang harus dilakukan, hanya sekedar formal aja ke kantor desa, ada kegiatan, ada anggaran, kemudian di SPJ-kan. Ini otokritik yang harus segera dibangun ke depannya. Fakta kepala desa yang seperti digabus tadi adalah fakta bagaimana dia tidak mengerti apa tugas dan fungsinya dia sebagai kepala desa. Sebenarnya pekerjaan tadi itu bukan pekerjaan saya, itu bisa dikerjakan oleh kepala desa, dan kepala desa bisa melakukan teguran kepada warga ketika ada bangunan-bangunan yang dibangun bukan peruntukannya. Zaman dulu kepala desa itu ngerti tata ruang, meski nggak sekolah, zaman sekarang banyak kepala desa yang nggak ngerti tata ruang ya. Dan selanjutnya saya tidak ingin membiarkan berbagai problem ini terjadi, sehingga saya akan berjalan menuju Mabes TNI Angkatan Darat untuk membuat kerjasama pembangunan di Jawa Barat dengan Mabes TNI Angkatan Darat, termasuk normalisasi sungai, membenahi pasar, membangun sekolah, membangun jalan, kemudian juga mencari sumber-sumber air bersih yang bisa dialirkan ke warga, mengembangkan ketahanan pangan. Banyak sekali, mohon doanya kita dalam perjalanan. Namanya juga duda. Jadi kudu gitu lah. Siap. Ya. Pak, siap. Bintang. Iya. Ada bintangnya. Ada bintangnya. Ya, Bu.
Shop Tokopedia. Pak Direktur, saya Pak pribadi pupuk Indonesia. Oh iya, terima kasih. Pupuk Indonesia. Ya dikasih lihat ini dengan pupuk Indonesia di Jawa Barat. Sering, saya dulu komisi 4 ya. Oh. Pupuk. Kita barusan di ini Pak, Kali Bekasi, bongkarin Ya. daerah sungai dibantu oleh Polsek, Koramil. Iya Pak, kita senang lah gitu. Terus, soalnya kan kalau gini, sekarang tuh kalau tindakan tuh, kalau terlalu lama prosedur tuh lama. Makanya misalnya tempat disegel, dan nanti pas musim kemarau Pak, nggak ada lagi respon publik yang mendukung gerakan. Karena hari ini misalnya kenapa sih gerakan saya didukung? Orang lagi merasakan. Makanya saya udah bongkar aja. Udah kalau memang itu bangunannya tanahnya milik negara, bangunannya jadi bongkar aja udah. Ya ini kan kayak begini Pak, momentumnya kan kita sudah mulai lahan udah oke, masyarakat sudah oke. Kalau prosedur Pak baru maju. Lama Pak. Ini kan kita tinggi dulu aja. Oh iya, apalagi kalau di pemerintah harus bikin perencanaan, RKA, BPA, Itu. pembahasan dengan DPR. Itu tulus Pak. Wah. Pas udah selesai pensiun. Mohon izin, ada Pak dari PTPN Pak. Pak, aduh, apa kabar? Jadi, turun Pak. Ya Pak. Pak, apa kabar? Alhamdulillah. Ini, aduh, akhirnya ketemu dengan Ya Pak. beliau ini. Pak. Ini makin kenceng kita nih udah. Ini Oh iya Pak. timnya ini. Kemarin juga saya minta PTPN yang daerahnya kosong daripada dikuasain warga, udah deh oleh Pemprov dikerjasamakan dengan warga. Minta gini, PTPN nanam karet, karetnya jenis apa? Biar kita yang beli nggak apa-apa. Nah, Loh, kemudian warga di situ nanam padi puma ya. sambil ngurus karet. Nanti karetnya udah gede, kita serahin ke PTPN lagi. Dicoba. Tapi Pak, kenyataan di lapangannya, ya bukannya kita sombong Pak, kalau kita bisa dampingi baru jalan Pak. Iya. Kita ikut. Iya, kalau mau, makanya kan tanda tangan. Iya, waktu awal tuh Pak, ngaji benda. Dia masih Saya ngomong Pak, gini gitu. Dia ngomongnya begini Pak. Oh. Nanti gimana? Dia gitu. Sekarang setelah udah mulai panen dia, jangan tinggalkan kami. Oh, kabur saya bilang gitu. Tapi ya proses lah. Saat datang ditakuti, saat pergi ditangisi. Itulah Bapak Maruli Simanjuntak. Tapi seru lah. Kita semakin mengerti celahnya. Iya siap. Kita lagi mau ngajak teman-teman. Saya bilang mungkin ini tidak ada di sekolah ekonomi. Tidak ada. Karena selama ini saya bilangin Pak, semua pengusaha besar itu udah bilang bahwa pangan itu adalah bisnis yang tidak ada matinya. Iya. Makanya hampir semua punya lahan, ngambil ke sana, ngambil ke sini, HGU kan Pak. Iya. Tapi hampir tidak ada yang pernah mampu eksekusi dengan baik. Iya. Saya coba pelajari Pak, apa kira-kira? Saya lihat terakhir-terakhirnya itu masyarakat itu tidak dibuat hidup layak. Sis. Karena dia hitungannya bisnis. Kamu kulit tanah, kulit kebun, berarti uang kamu segini. Itu ya nggak masuk lah dia. Kalau secara psikologisnya katanya tumbuhan itu makhluk hidup. Ya. Kalau yang nanamnya sambil dongkol, Oh nggak bisa Pak. Harus hidup. wah kalau dengan beliau ngomong begitu langsung benar lagi. Iya kan? Nah yang keduanya itu lagi ya. Karena uangnya kurang, dia kemana-mana. Iya. Mendingan tipis di situ Pak. Tapi kita main kuantitas kalau mau Iya. bisnis itu. Betul. Makanya saya nggak pernah mau sendiri. Beliau kasih 1000 hektar Pak. Saya bagi Pak angkatan. Ya. Kalau kita mau 1000 hektar sendiri Pak. Iya. Bandar Pak saya Pak. Oh, Pak. Cuma saya bilang sama Bang Joko, Bang, Ya. kalau kita berduit ngobrol sama nggak berduit nggak nyambung nanti. Saya bilang harus harus sama. Jadi kita bagi 5 kelompok Pak ini. Ya. So, kalau misalnya sendiri pun kita udah makin nemu soal ini Pak.
dulu pas mencoba kita berdua di Cibenda itu belum ketemu polanya Sekarang udah ketemu. Ya kan, ada tanah punya PT PN, ada pupuk, ada yang nanam benar, ada yang makan saya. Tapi inilah apa namanya, senang aja ngelihat ini kok jadi begitu, senang aja kita. Tanaman tuh beda, Pak. Jadi gini, membuat spirit kita. Jadi karena dia tumbuh, dia membuat harapan. Pak, Makanya tentara hijau, Pak. memang iya, namun beren Lambang kehidupan hijau. mudah-mudahan lah ini Pakai baju hijau. nemu orang yang sejalan tuh Pak, nggak mudah sebetulnya. Semua banyak yang punya komit tapi ngobrolnya nggak nemu kan. Tentara hijau, penghuninya mau Belanda, tapi mau yang paling kagak. Semua menang banyak lah. Presidennya kan putih, Pak. Pas itu ya. Tapi Bapak kan dari dulu. Oke, itu mungkin Pak yang kami laporkan. Jadi kalau di Gunung Hejo selesai 400. Kalau yang lain-lain nunggu momentum masih 50-50, nunggu momen hujan nanti. Hujannya kan masih bagus sampai Mei ya. Iya, berapa mulai lagi. Yang berani ya. Kalau sampai nanti November. November kita sisanya Aman. menyiapkan lahannya dulu ya. aja. Ya, coba siapin aja nanti mungkin sebelum hujan udah mulai Pak. Siap. Ya, walaupun ini etikanya tentara begitu. Walaupun dia panglima, karena dia senior waktu akademinya tetap bang. Oh iya. Ya kita, wah ini Jawa Barat tuh dari dulu sebenarnya kita sudah banyak mikir Pak. Cuma kita kadang-kadang mau go yang sering dibilangin Pak, kalau bisa air bersih, sekolah, Iya. wah itu aja dulu kerasa Pak. Iya. Kerasa. Pokoknya pembangunan mah gampang, Pak. Jalan jalan lecit, cai ngalir, Wah. beteng rakyat buncit, untunya ngir. Hidup rakyat. Nah ngacur, Pak. Karena standarisasi hidup kan dilihat dari kencing kan, Pak ya. Kalau kencingnya lancar, ayahnya lancar, sehat. Mudah-mudahan nanti Jawa Barat jadi percontohan Pak. Iya, insya Allah. Jadi. Jadi itu Pak, mohon ini mungkin saran saya dari sekarang mungkin Bapak kalau bisa survei Pak masalah kemiskinan, Oh, iya. stunting gitu. Iya, datanya ada. Supaya nanti kalau ini udah jadi kan perubahannya kelihatan Pak. Iya. Harusnya berubah. Ini aja kan saya berangkat misalnya nanti di bulan April lah ya, kita minta BPS aja data Ya. khusus Jawa Barat. Ya. Karena rencana gini Pak, nanti terlibat Babinsa. Jadi saya tuh rencana, saya tidak akan ada lomba-lomba kayak dulu. Ya. Lomba desa tuh setahun sekali Ya. dinilai oleh BPS. Ya. Nah itu desa yang juara itu nanti yang bersih, pertaniannya maju, rakyatnya kemiskinannya nurun, Ya. keluarga belajarnya sukses, sampahnya tertangani, Ya. anak-anaknya sekolah, Ya. terus angka perkawinan usia dininya bisa zero. Ya. Itu hadiahnya 7,5 miliar. Oh. Juaranya dalam bentuk program pembangunan. Karena Iya. kalau dikasih duit masalah, Pak. Itu sudah kita lakukan tahun kemarin Pak. Iya. Jadi kita bikin lomba ngasih duitnya untuk perbaikan rumah. Iya. Kita lakukan. Gitu. Kalau mereka kita kan dibilang 10 yang perbaikan rumah, wah langsung bisa berapa tuh 5 kali 50 bisa kalau hitungannya 50-an rumah jadinya bisa ada yang 2 kali lipat. Oh iya. Iya. Saya nanya ke Bapak waktu SMA pernah darmaji nggak, Pak? Oh sering. Sudah minta maaf semuanya yang punya warung. Udah ingin semua Pak. Tapi kan dulu survival Pak. Iya, Pak. Itu biasa, Pak. Iya. Kenakalan tahun 80-an ya itu. Kalau nggak ada remaji kita nggak sehat. Nggak, Pak. Nah, bala-bala bak-bak-bak. Lima, bala-bala 2, bala 5. Iya. Setelah sukses balik deh Iya, kan. Bapak mah bagus tadi ngomong dari maji mayarnya 2. Ya Bapak Ibu ya,
itulah ya tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi yang mana menyatakan bahwa di Jawa Barat pun masih banyak problem-problem yang harus diperbaiki ya Bapak Ibu, terutama tadi tentang yang mana sampah, intinya ya sampah yang berserakan di desa itu ya, yang mana ketika kabupaten ingin bersih ataupun ingin maju itu tuh dari desa dulu ya Bapak Ibu. Jadi apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu benar-benar sangat tepat ya, yang mana kita perbaiki dari desa dulu. Dan tadi ya Habib Rizik mengingatkan kepada TNI dan Polri ya, yang mana ketika beliau tidak berani menangkap pelakunya ataupun pilih-pilih hukum ketika ada orang jahat, polisi tidak berani ya suruh seperti itu ya, pakai ya itu ya. Oke, itu dia video kali ini, semoga terhibur. Terima kasih yang sudah menonton, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.